Baiklah, saya Nadia Risri Maimunah, NIM 1814080079, dengan dosen Ibu Dr. Miliasari, SPD, MSI, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Mata kuliah Biofisika. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang biomekanika. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama ada pengukuran. Pengertian dari pengukuran yaitu pengertian dari pengukuran sebagai kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukur tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Nah, yang kedua ada proses pengukuran. Nah, pada proses pengukuran ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal yaitu dalam pengukuran tunggal penentuan hasil ukurannya tidak ada aturan tertentu atau tidak harus setengah nilai skala terkecil dan hasil ukurannya ditentukan oleh keprofesionalitas si pengukur itu sendiri yang dilakukan secara logis dan rasional berdasarkan intuisi dan pemahaman yang dikuasainya. Kemudian yang kedua pengukuran berulang. Nah, ada beberapa sebab mengapa sebuah pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Yang pertama, adanya kesulitan eksperimen dalam pengulangan pengukuran. Yang kedua, besaran yang diukur bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Yang ketiga, adanya variasi dari medium pada saat eksperimen dilakukan. Nah, di sini kita dapat menentukan angka pastinya dengan cara mengambil sejumlah data yang kemudian diambil nilai rata-ratanya. Sedangkan nilai ketidakpastiannya dapat diambil dari nilai deviasinya. Kemudian, ketiga ada macam-macam bentuk satuan. Nah, macam-macam bentuk satuan. Yang pertama, pengukuran satuan baku. Nah, satuan baku yaitu satuan yang dapat diterima secara internasional. Contohnya, pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, pengukuran volume benda tak beraturan, pengukuran arus dan tegangan listrik. Kemudian yang kedua ada pengukuran satuan tidak baku. Nah, apa itu pengukuran satuan tidak baku? Pengukuran satuan tidak baku yaitu satuan yang menghasilkan nilai ukuran yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Contohnya, jengkal telapak tangan kita, kemudian jengkal kaki kita, lengan, depa, dan hasta. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skema pengukuran. Pada skema pengukuran yang pertama, kita melakukan proses pengukurannya terlebih dahulu. Kemudian, nanti menghasilkan ketelitian dan kebenaran dari proses pengukuran tersebut. Lalu, pada data-data lain, akan diperoleh file positif atau file negatif. Nah, apa itu file positif atau file negatif? File positif yaitu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. File negatif yaitu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit tertentu. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema pengukuran. Yang pertama, kita harus melakukan proses pengukuran terlebih dahulu. Kemudian dari proses tersebut akan menghasilkan ketelitian dan kebenaran dari pengukuran. Lalu, pada beberapa data-data lain akan dihasilkan file positif atau file negatif. Nah, apa itu file positif dan apa itu file negatif? Nah, saya akan menjelaskannya di sini. File positif yaitu error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Sedangkan file negatif, error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit tertentu.
Kemudian, untuk menghindari kesalahan pengukuran, yang pertama, dalam pengambilan pengukuran, kedua, pengulangan pengukuran, ketiga, penggunaan alat yang dapat dipercaya, keempat, kalibrasi terhadap alat, dan yang terakhir ada skema dasar pengukuran. Nah, selanjutnya ada gaya. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya gesek yang biasa dilambangkan dengan FG. Nah, gaya gesek sangat penting dalam kehidupan keseharian terutama tubuh. Salah satu fungsinya yang pertama, sangat penting dari kantong parakardikal yang menyelubungi jantung adalah untuk menampung cairan perakardikal yang menjaga agar membran tetap terpisah dan tidak saling bergesekan akibat gaya yang berasal dari dentuman jantung tersebut. Yang kedua, cairan sinovial mengurangi gaya dengan cara bertindak sebagai pelumas atau penurunan gaya antara ujung-ujung tulang yang dilapisi kartilago, misalnya pada sendi lutut. Materi pada keseimbangan benda tegar. Jadi, keseimbangan benda tegar yaitu kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung diam. Contohnya seperti push up. Nah, manusia termasuk kategori benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk bila gaya dikerjakan pada benda tersebut. Benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut titik berat. Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan rotasi. Selanjutnya, konsep dasar biomekanika pada olahraga push-up yaitu menghasilkan keseimbangan pada pada kekakuan tulang punggung, panggul, pinggang, dan persendian lutut pada satu garis lurus. Nah, persyaratan agar benda menjadi setimbang. Yang pertama, jumlah vektor semua gaya eksternal yang bekerja pada benda harus 0. Kedua, jumlah vektor semua torsi eksternal yang bekerja pada benda diukur di sekitar titik yang mungkin harus 0 atau titik kesetimbangan. Selanjutnya, momentum. Nah, momentum dinyatakan dalam bentuk vektor. Jika orang yang berlari cepat akan memiliki momentum yang lebih besar dengan orang yang berlari lambat dengan massa yang sama. Nah, makin besar momentum yang dimiliki suatu benda, maka makin susah menghentikannya. Dan makin besar efek yang diakibatkannya jika terjadi tabrakan atau tumbukan. Nah, di sini ada contoh impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada seorang karateka melakukan gerakan yang sangat cepat. Nah, ketika melakukan pukulan atau tendangan terhadap lawannya, mengapa? Ini dilakukan agar dapat memberikan gaya impuls yang sangat besar terhadap lawannya. Ketika tangan atau kakinya menyentuh tubuh lawan dalam waktu yang sangat singkat, akibatnya timbul gaya impulsif yang sangat besar. Nah, ingat, persamaan I atau impuls sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum sama dengan V akhir atau momentum akhir dikurang dengan momentum awal. I sama dengan gaya impuls dikali selang waktu. Jadi, untuk mencari besar gaya impuls, kita bisa tulis dengan F sama dengan delta P per delta T. Perubahan momentum sama dengan momentum akhir dikurang momentum awal dibagi selang waktu sentuh. Besar momentum awal sebelum tangan dan kaki digerakkan itu sama dengan 0. Nah, karena kecepatannya mula-mula 0, bila gerakannya sangat cepat, maka kecepatan akhir kaki atau tangan akan besar. Berarti dia akan memiliki momentum akhir yang besar. V akhir yang besar dikurangi dengan V awal sama dengan 0 dibagi dengan selang waktu yang sangat singkat, maka akan menghasilkan gaya pukulan atau tendangan yang besar pula. Materi selanjutnya yaitu
energi. Nah, ada kekekalan energi pada tubuh. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, ada energi dalam tubuh yaitu energi listrik, energi kimia, energi mekanik, energi bunyi, dan energi panas. Nah, kekekalan energi di tubuh dapat ditulis persamaannya, yaitu perubahan simpanan energi di tubuh atau energi makanan, lemak tubuh, dan panas tubuh sama dengan pengeluaran panas tubuh ditambah kerja. Selanjutnya, perubahan energi tubuh. Nah, oleh manusia, energi diubah bentuknya untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Contoh perubahan energi yang pertama, energi kimia menjadi panas atau hasil proses pembakaran makanan di dalam tubuh kita. Yang kedua, energi kalor menjadi gerak, yaitu dari tenaga kita dapat melakukan segala aktivitas yang berupa gerak. Nah, materi selanjutnya yaitu prinsip pesawat sederhana. Nah, prinsip pesawat sederhana ini sudah diterangkan pada Quran Surat Al-Infitor ayat 6-8 yang artinya, "Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakanmu, kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dan menyusun tubuhmu." Nah, sistem pengungkit atau tuas pada tubuh manusia. Yang pertama, otot memberikan kekuatan. Kedua, tulang berfungsi sebagai tuas atau pengungkit. Tiga, sendi berfungsi sebagai fulcrum atau penumpu dari pengungkit atau tuas tersebut. Nah, jenis tuas yang pertama. Nah, di sini bisa teman-teman lihat gambarnya. Nah, pada jenis tuas yang pertama, puasa yaitu otot penyangga kepala dan leher. Tumpu yaitu persendian antara tulang belakang dan tengkorak. Sedangkan bebannya yaitu tulang pada muka. Jenis tuas yang kedua. Nah, tumpu yaitu sendi di ujung telapak kaki. Beban tulang tungkai kaki, sedangkan puasanya pada otot betis. Dan jenis tuas yang ketiga. Nah, di sini bisa teman-teman lihat gambarnya. Tumpu yaitu pada sendi di siku, sedangkan bebannya sama dengan tangan memegang beban. Puasa sama dengan otot lengan atau biceps. Nah, keistimewaan tangan manusia yang dapat mempermudah dan dalam melakukan pekerjaan yaitu pada pengungkit jenis ketiga ini yang terdapat pada tangan ketika mengangkat sebuah benda. Contohnya, jika ingin membaca, tangan kita mengambil buku. Jika ingin menulis, tangan kita mengambil pena dan lain-lain. Materi berikutnya yaitu elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan dari benda padat untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luas yang bekerja padanya hilang atau dihilangkan. Nah, sarang laba-laba memiliki elastisitas yang sangat luar biasa. Hal ini berkaitan dengan tegangan dan regangan. Tegangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya atau biasa dilambangkan dengan F yang dialami jaring dengan luas penampangnya, yaitu lambang A, sedangkan regangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Nah, jika tingkat elastisitasnya lebih rendah dari yang diperlukan, serangga yang terbang menuju jaring akan terpental. Kedua, jika tingkat elastisitasnya lebih tinggi dari yang diperlukan, serangga akan memolorkan jaring. Benang-benang akan menempel satu dengan yang lainnya.
Yang ketiga, pengaruh angin telah masuk dalam perhitungan elastisitas benang. Keempat, tingkat elastisitas juga sangat berhubungan dengan benda yang melekatkan pada jaring. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.